Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Indah Khairil Bariyah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Oke, karena banyaknya di luaran sana teman-teman muslimah yang kirim pesan ke WhatsApp, ke DM, dan sebagainya. Mereka bertanya gimana sih Kak caranya untuk mengatasi insecure. Apa sih itu insecure dan bagaimana cara mengatasinya? Teman-teman yang berbahagia, sebetulnya kata insecure itu sendiri sudah jelas, yaitu termasuk atau berasal dari kalimat bahasa Inggris. Secure itu adalah kan aman ya. Jadi kalau insecure itu berarti dia merasa bahwa dia tidak aman dengan dirinya. Misalkan ada orang-orang yang dia tidak merasa aman dengan adanya jerawat yang ada di pipinya, kemudian dia merasa tidak aman dengan kondisi bahwa dia tuh pendek, kemudian dia merasa tidak aman bahwa dia wajahnya tidak cantik atau kulitnya itu hitam dan kulitnya itu gelap dan sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana sih cara mengatasi insecure tersebut? Kalau menurut Indah, dalam satu sisi sebetulnya insecure itu wajib. Ya, wajib kita miliki dan wajib kita rasakan. Contohnya misalkan kita nggak aman ketika ibadah kita belum maksimal. Kita nggak aman kalau sholat kita belum bisa tepat waktu. Kita nggak aman kalau misalkan kita tidak bisa berbuat baik kepada orang. Kita nggak aman kalau kita iri dengki terhadap orang. Kita nggak aman dan sebagainya. Jadi pada suatu kondisi insecure itu nggak apa-apa. Ya, wajib malah sebagai bentuk evaluasi bahwa kita harus menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi kalau misalkan ibadah kita kurang, kita insecure, nggak apa-apa. Justru itu sebagai bahan evaluasi kita agar kita semakin lebih baik lagi, gitu ya. Tapi kalau misalkan pada kondisi seperti apa kita tidak diperbolehkan insecure. Pertama, terhadap takdir yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita misalkan berkulit warna agak gelap ya, maka kita jangan pernah merasa insecure, aku kulitnya gelap nih gitu dan sebagainya. Kemudian wajahku tidak cantik, kemudian apalagi badanku tidak tinggi, apalagi bajuku tidak bermerek dan sebagainya ya. Jadi menurut Indah hal-hal yang seperti itu kita harus hindari dan kita tidak boleh insecure terhadap hal tersebut. Pertama, apa yang ada dalam tubuh kita, apa yang ada dalam diri kita itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak akan dikatakan cantik, mereka tidak akan dikatakan putih kalau tidak ada kita yang warnanya gelap. Ya, dan kulit kita gelap itu sebetulnya ada rahasia di balik kenapa Allah menciptakan kita kulit gelap. Nah, orang-orang yang bisa menangkap kenapa kita diciptakan kulitnya gelap dan sebagainya, insya Allah orang-orang yang termasuk kepada orang-orang yang mampu mengambil hikmah di setiap kejadian dan di setiap anugerah yang Allah berikan. Nah, terkhusus bagi kita semua, orang-orang yang pernah insecure, merasa dirinya itu kurang terhadap ya tadi sebagaimana misalkan kekayaan kita tidak banyak, hal-hal duniawi gitu ya, maka hal yang harus kita lakukan pertama adalah kita ubah insecure dengan bersyukur. Insecure bersyukur. Nah, bagaimana cara bersyukur atau kenapa sih kita harus bersyukur? Sebagaimana sudah pernah Anda bahas di video sebelumnya tentang makna bersyukur dan kenapa kita harus bersyukur. Pertama ada di dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, wa idza'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau misalkan di antara kita semua ya kita mampu untuk bersyukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah memberi kepada kita akal, kita gunakan akal tersebut untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, berbuat baik kepada sesama karena Allah dan sebagainya gitu ya. Kemudian insya Allah akan Allah berikan lagi nikmat tersebut kepada kita gitu ya. Disadari atau tidak, ketika kita merasa bahwa bahagia terhadap apa yang Allah hadirkan kepada kita, maka kebahagiaan itu akan terus bertambah. Pernahkah teman-teman merasa bahwa ketika teman-teman bahagia maka bertambah terus kebahagiaan? Tapi ketika merasa teman-teman itu galau, sedih, baper dan sebagainya, maka akan terus merasa berkepanjangan galau tersebut. Nah, kira-kira apa sih dampak bersyukur kepada kebahagiaan kita selain menambah nikmat?
Nah, jadi kalau tadi dikatakan bahwa ketika kita bersyukur, maka Allah akan lipat gandakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, nikmat yang kita dapatkan terkadang kita salah artikan. Jadi nikmat itu sesuatu yang berkaitan dengan materi. Terkadang seperti itu ya. Kita berpikir bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita tuh berupa uang, materi, harta kekayaan dan sebagainya. Nah, tapi lebih dari itu teman-teman semua. Menurut Indah pribadi, nikmat itu bukan hanya yang berkaitan dengan materi, tapi Allah memberikan kepada kita mata untuk melihat, itu nikmat. Telinga untuk mendengarkan, itu nikmat. Tangan untuk menulis, tangan untuk berbuat baik, itu nikmat. Kaki kita gunakan untuk berjalan, mengikuti kajian, pengajian, ya. Hidung kita gunakan untuk mencium hal-hal yang halal. Lisan kita gunakan untuk berbuat atau berbicara yang baik-baik dan sebagainya. Contoh ke Indah pribadi ini sebagai bentuk evaluasi. Pertama, kalau misalkan Indah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, Indah bersyukur menggunakan mata ini untuk melihat hal-hal yang baik, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hal-hal yang positif, hal-hal atau kebaikan-kebaikan itu menempel kepada kita. Contoh, Indah diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa taala, Indah gunakan untuk membaca. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nikmatnya itu semakin bertambah. Kita bertambah pengetahuan, kita bertambah wawasan, kita bertambah juga pengalaman, karena pengalaman bisa kita bisa membaca pengalaman orang lain juga. Dan kita pernah punya pengalaman bahwa kita pernah baca buku ini, seperti itu ya. Kemudian juga kalau misalkan Allah berikan kepada kita kaki. Kaki kita gunakan untuk melangkah kepada pengajian-pengajian, melangkah kepada kebaikan dan sebagainya. Kaki yang tadinya biasanya kita kram, kesemutan dan sebagainya, duduk di rumah, tapi ketika kita gunakan kaki tersebut untuk berjalan ke suatu tempat, ya, kemudian bertemu lagi dengan orang-orang yang baik, bertemu lagi dengan lingkungan-lingkungan yang positif, maka bertambah pula nikmatnya. Pernah teman-teman merasa seperti itu? Jika belum pernah, oke, mulai dari sekarang kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa tubuh ini, ya, berupa mata dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita lihat, sudahkah kita bersyukur terhadap badan yang sudah Allah berikan kepada kita? Sudahkah kita bersyukur terhadap akal yang Allah berikan kepada kita, hati yang Allah berikan kepada kita? Nah, kalau misalkan kita belum, yuk kita mari kita bersyukur, mari kita gunakan anugerah dan nikmat tersebut untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu dampak positif dari bersyukur. Nah, kemudian wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi jika kita kufur, inna adzabi lasyadid. Oh, kaget aku. Ada kucing. Jadi inna adzabi lasyadid, sesungguhnya sebentar. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan sesungguhnya jika kita kufur maka siksa Allah sangat pedih. Berkaitan dengan siksa, sebetulnya bukan hanya siksa di neraka kalau menurut Indah pribadi, tapi ketika kita tidak bersyukur, ketika kita tidak menggunakan mata untuk kebaikan, misalkan kita melihat hal-hal yang jelek gitu, hal-hal yang kotor dan sebagainya, maka dampak tersebut itu akan berdampak negatif kepada kita. Contohnya apa? Misalkan mata yang awalnya kita gunakan untuk kebaikan, suatu saat kita melihat kejelekan, dan dari mata tersebut masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam hati. Jadi tadinya kita jadi yang baik, prasangka kita terhadap orang lain jadi jelek kepada orang lain karena kita melihat sesuatu tersebut yang mungkin bisa jadi sesuatu tersebut itu belum tentu benar gitu kan, dan sebagainya. Kadang kan kita melihat mata secara zahir, tapi sebetulnya hakikatnya hal tersebut tidak seperti yang kita pikirkan gitu ya. Nah, siksa yang seperti apa yang akhirnya terjadi galau, baper, apalagi dan sebagainya, itu kan menyiksa diri ya. Jadi siksa itu bukan hanya di akhirat menurutku, tapi kalau misalkan kita nggak bersyukur dan malah jadi kufur, maka siksa tersebut bisa kita rasakan juga selama masih di dunia. Nah, maka dari itu, yuk mulai dari sekarang kita hindari insecure dan kita ganti dengan bersyukur. Boleh insecure, tapi insecure terhadap ibadahku kurang baik, maka kita tingkatkan ibadahnya. Sholatku belum baik, maka tingkatkan juga sholatnya. Mengajiku kurang bagus, maka tingkatkan potensi kita untuk mengaji.
bagaimana caranya? Kita ikuti pengajian-pengajian, kita ikuti kajian-kajian dan sebagainya. Itu saja mungkin yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf lahir batin, banyak gangguan kiri kanan karena ini di ruangan terbuka, tapi mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pahala. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.